Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Muti Rasifa dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan mempelajari mengenai modul pembelajaran tentang jaringan Cisco. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi kabel Cooper, fiber optik, dan wireless. Yang pertama ada kabel Cooper. Kabel Cooper berfungsi untuk menghantarkan listrik atau sinyal dengan efisien. Yang kedua ada fiber optik. Fiber optik berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi melalui serat kaca dengan kecepatan yang besar dibanding teknologi kabel tembaga. Yang ketiga ada wireless. Wireless berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa bantuan kabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memilih kriteria jaringan network media dari jarak, lingkungan, jumlah data dan kecepatan, serta biaya. Yang pertama yaitu jarak. Kabel Cooper memiliki jarak maksimal 100 meter atau bisa lebih. Namun, akan terjadi data loss karena interferensinya. Jadi, kalau misalkan instalasinya di bawah 100 meter, itu bisa memakai kabel UTP. Tapi kalau sudah menghubungkan jaringan antar benua, antar negara, tidak memungkinkan untuk memakai kabel Cooper ini. Dan memang harusnya menggunakan kabel fiber optik atau FO. Jarak kabel fiber optik digunakan untuk antar negara, benua, kota, dan gedung. Wireless memiliki jarak luas lebih dari 45 meter bahkan ratusan kilometer. Yang kedua ada lingkungan. Kabel Cooper digunakan untuk lingkungan perkantoran, rumah, selagi jaraknya masih di bawah 100 meter. Fiber optik atau FO digunakan untuk lingkungan yang jauh, misalnya tinggalnya di kota. Wireless digunakan untuk lingkungan yang melewati gedung, perbukitan, yang dimana untuk menarik kabel FO sulit, maka wireless itu sebagai solusinya. Yang ketiga ada jumlah data dan kecepatan. Yang pertama kecepatan Cooper 1 GB hingga GB per detik. Yang kedua fiber optik atau FO. Fiber optik mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang tinggi, mencapai hingga terabit per detik. Fiber optik mendukung kecepatan transfer data hingga 10 GB per detik. Yang ketiga wireless. Kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel wireless pada 2 MB. Yang keempat ada biaya. Biayanya sesuai dengan kebutuhan jarak dan lingkungan yang kita mau menghubungi antar gedung, kota, negara, dan benua. Selanjutnya ada 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. Dan yang terakhir ada Internet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? LAN adalah singkatan dari Local Area Network, yang merupakan salah satu jaringan komputer yang digunakan hanya pada cakupan wilayah lokal saja. Jadi, jaringan yang satu ini dirancang khusus hanya untuk beroperasi pada wilayah yang kecil dan terbatas. Biasanya, jaringan ini ditemukan di kompleks perkantoran, rumah, dan sekolah atau kafe. Selanjutnya, fungsi jaringan LAN. Yang pertama, menyambungkan dua komputer. Fungsi jaringan LAN adalah untuk menghubungkan dua perangkat komputer atau lebih melalui media perantara ataupun secara langsung. Yang kedua, memindahkan file ke komputer lainnya. Fungsi selanjutnya, jaringan ini juga bisa memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa perlu bolak-balik memasukkan flash disk. Yang ketiga, sharing printer. Tidak hanya sharing file atau data, jaringan ini juga berfungsi untuk berbagi printer. Selanjutnya ada jenis kabel LAN. Jenis kabel LAN ada 3, yaitu yang pertama kabel koaksial, yang kedua kabel UTP, dan yang terakhir kabel STP. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Kelebihan dari jaringan LAN adalah memiliki jangkauan yang sangat kecil, yaitu di area lokal saja. Jadi, karena memiliki jangkauan yang kecil, biaya yang diperlukan tidak terlalu besar
dan kabel yang digunakan juga tidak terlalu panjang. Kekurangan dari jaringan ini dilihat dari area jangkauannya, yaitu memiliki jangkauan yang kecil dan terbatas. Oleh karena itu, luas wilayah koneksinya juga terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan WAN. Apa itu jaringan WAN? WAN atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang cakupannya sangatlah luas, seperti kota, negara, bahkan hingga benua. Jaringan ini merupakan hasil penggabungan dari dua jaringan lainnya, yaitu LAN dan MAN. Selanjutnya, fungsi dari jaringan WAN. Yang pertama yaitu memudahkan berkomunikasi. Luasnya cakupan dari jaringan WAN dapat memudahkan suatu perusahaan yang memiliki kantor di wilayah yang berbeda dalam berkomunikasi serta melakukan transmisi data dengan sangat cepat dan mudah. Yang kedua adalah mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Selain memudahkan kegiatan komunikasi, jaringan WAN juga dapat berfungsi dalam mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Maksudnya adalah WAN dapat berperan sebagai jembatan integrasi pada jaringan yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Contohnya adalah jaringan LAN dan MAN. Dengan kata lain, sebuah perusahaan bisa lebih mudah dalam mendapatkan sebuah informasi serta pembaruan terbaru. Yang ketiga, mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat WAN. Yang pertama, antena. Sangat memudahkan perlengkapan telekomunikasi dalam menangkap sebuah sinyal yang berikutnya akan diubah menjadi sebuah tulisan, gambar, ataupun suara. Yang kedua, modem. Berfungsi sebagai pengirim data pada smartphone dengan modulasi serta demodulasi sinyal. Yang ketiga, router. Berfungsi dalam mendukung sebuah jaringan ketika sedang melakukan tugasnya, seperti konektivitas, fleksibilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan ini adalah dapat digunakan dalam melakukan transmisi data, file, serta resource menggunakan jaringan workstation, dan juga akan mendapatkan informasi secara real-time. Kekurangan jaringan ini adalah biaya pembangunan yang tergolong cukup besar. Jaringan WAN memiliki settingan yang lebih rumit, dan jaringan ini sangat rentan terhadap serangan dari dunia luar. Contoh jaringan WAN. Yang pertama ada internet. Menjadi salah satu contoh jaringan WAN terbesar yang ada di dunia. Memungkinkan kita untuk terkoneksi ke berbagai macam situs web serta layanan daring pada lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Yang kedua ada multi protocol label switching atau MPLS. Berfungsi untuk mengirimkan data melalui sebuah jalur yang optimal pada jaringan, sehingga waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam mengirim sebuah data dapat berkurang. Yang ketiga ada varian private network atau VPN, sebuah jaringan yang memakai koneksi internet dalam menghubungkan dengan jaringan lokal atau LAN, sehingga akan terlihat seperti sebuah jaringan yang terkoneksi secara pribadi. VPN juga akan memungkinkan penggunanya untuk mengakses sebuah data dari jaringan perusahaan pada lokasi yang berbeda secara aman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang internet. Apa itu internet? Internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Adalah jaringan komunikasi global. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Selanjutnya, jenis jaringan internet. Yang pertama, jaringan internet terdiri dari jaringan LAN, MAN, WAN, dan PAN. Yang kedua, jaringan internet berdasarkan jenis transmisi. Ada wired network, jaringan berkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Wireless network adalah jenis transmisi yang menggunakan sinyal nirkabel untuk mengirimkan transmisi data antara perangkat. Yang ketiga ada jaringan internet berdasarkan jenis koneksi. Contohnya
Dial-up. Dial-up adalah koneksi yang mengandalkan jaringan telepon rumah berbentuk kabel. Wi-Fi adalah jenis koneksi internet nirkabel yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihannya memudahkan komunikasi yang efisien, sumber hiburan tanpa batas, memberikan akses informasi global yang luas, serta kemudahan transaksi keuangan. Kekurangannya, pencurian data pribadi, kecanduan belanja, spam, risiko pencurian, dan penipuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang OSI dan TCP/IP. Apa itu OSI? OSI layer merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection Layer yang menjadi standarisasi khusus jaringan komputer yang memungkinkan komputer bisa berinteraksi dengan protokol yang standarnya sesuai seluruh fungsi kerja jaringan komputer dan komunikasi antar terminal diatur dalam standar ini. Apa itu TCP atau IP? TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Selanjutnya, perbedaan utama antara model OSI dan TCP/IP dapat dijelaskan dalam 3 poin utama. Poin pertama, struktur. OSI memiliki 7 lapisan yang terdefinisi dengan baik dengan fungsi-fungsi tertentu yang menawarkan peta jalan yang jelas untuk komunikasi jaringan. Sedangkan TCP/IP memiliki struktur 4 lapisan yang lebih sederhana yang menggabungkan berbagai fungsi untuk pendekatan yang lebih praktis. Poin kedua, tujuan. OSI adalah kerangka konseptual cetak biru tentang bagaimana jaringan seharusnya bekerja. Di sisi lain, TCP atau IP adalah rangkaian protokol yang berfungsi serangkaian aturan aktual yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Poin ketiga, implementasi. OSI tidak terikat pada protokol tertentu sehingga membuatnya mudah beradaptasi namun tidak dapat langsung digunakan. Sedangkan TCP atau IP mendefinisikan protokol yang digunakan di internet saat ini sehingga membuatnya praktis namun kurang fleksibel untuk implementasi alternatif. Selanjutnya, kita akan membahas IPv4. Apa itu IPv4? IPv4 atau Internet Protocol Version 4 adalah versi keempat dari protokol internet atau IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengirimkan paket data melalui jaringan komputer. IPv4 terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 oktet atau blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Fungsi IPv4. Yang pertama, identifikasi dan pengalamatan. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diberikan alamat IP yang unik untuk membedakan dan mengidentifikasi perangkat tersebut dalam jaringan. Yang kedua, pengiriman paket data. IPv4 digunakan sebagai protokol untuk mengemas dan mengirimkan paket data melalui jaringan. Setiap paket data dilengkapi dengan header IPv4 yang berisi informasi tentang alamat IP pengirim dan penerima, serta informasi lain yang diperlukan untuk pengiriman paket secara tepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihan yang pertama, kesederhanaan. IPv4 memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, kompatibilitas yang luas. IPv4 telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun. Hampir semua perangkat dan sistem operasi mendukung IPv4. Yang ketiga, dukungan dan pengembangan matang. IPv4 telah ada sejak awal pengembangan internet dan telah melalui banyak pengujian dan pengembangan. Karena telah digunakan secara luas, masalah-masalah dan kelemahan IPv4 telah dikenal dan diatasi. Kekurangan IPv4. Yang pertama, keterbatasan alamat IP. Salah satu kelemahan utama IPv4 adalah jumlah alamat IP yang terbatas.
Dengan menggunakan alamat IP 32 bit, IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang dapat digunakan. Yang kedua, skala jaringan. Dalam jaringan yang sangat besar seperti infrastruktur internet saat ini, administrasi dan manajemen IPv4 menjadi semakin rumit. Jenis-jenis IPv4. Yang pertama, alamat IP public. Alamat IP public adalah alamat yang unik dan dapat diakses secara global di internet. Yang kedua, alamat IP private. Alamat IP private adalah alamat yang digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses secara langsung dari internet. Yang ketiga, alamat IP loopback. Alamat IP loopback adalah alamat khusus dalam IPv4 yang digunakan untuk menguji komunikasi jaringan di perangkat lokal. Selanjutnya kita akan membahas IPv6. Apa itu IPv6? IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol atau IP yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer. IPv6 dirancang sebagai pengganti teknologi IPv4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet. IPv6 memiliki berapa byte dan bit? IPv6 menggunakan alamat 128 bit dan 16 byte yang terdiri dari 8 blok bilangan heksadesimal terpisah oleh titik 2. Fungsi IPv6. Yang pertama, alamat IP yang lebih besar. Fungsi utama IPv6 adalah menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IPv4. Yang kedua, konfigurasi otomatis. IPv6 memiliki fitur auto configuration yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. IPv6 mencakup fitur-fitur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan IPv4. Yang keempat, efisiensi lalu lintas. IPv6 dirancang untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas jaringan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IPv6. Kelebihan IPv6 yang pertama, ruang alamat yang lebih besar. IPv6 menggunakan alamat IP 128 bit yang menyediakan ruang alamat yang sangat besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 340 undecillion atau 10 pangkat 36 alamat IPv6 yang tersedia. Yang kedua, konfigurasi otomatis. IPv6 memperkenalkan fitur auto configuration yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat. Yang ketiga, keamanan yang lebih baik. IPv6 menyertakan fitur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan IPv4. Kekurangan IPv4. Yang pertama, infrastruktur dan implementasi. Penerapan IPv6 membutuhkan perubahan dan upgrade pada infrastruktur jaringan yang ada. Yang kedua, keterbatasan dukungan. Meskipun dukungan untuk IPv6 semakin berkembang, masih ada beberapa perangkat, sistem operasi, dan aplikasi yang mungkin tidak mendukung IPv6. Selanjutnya, definisi iOS. Apa itu iOS? iOS atau Internet Network Operating System adalah kumpulan sistem operasi atau OS hak milik yang berjalan pada perangkat keras Cisco System, termasuk router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Cukup sekian video materi pembelajaran dari saya tentang jaringan Cisco. Maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.